Assalamualaikum Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur nahmaduhu wa nashkuruhu fahuwa ahaqqum mahmudin wa ajallum mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ilaihi nusyur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu liyukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad misbahus sudur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yunfaqu fis sur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat memiliki arah kiblat di mana mereka menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, niscaya kamu akan kembali kepada Allah semuanya. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 148. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan, Data Rasul kini awaklah baradu di bulan Rajab sampai siang hari tadi telah memasuki hari nan kalimu, dan malam kini adalah malam nan ke-6. Begitu capeknya waktu berjalan masa yang kita lewati, dan sebagaimana juga kita pahami bahwa itu juga merupakan bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, la taqumu sa'ah hatta yataqarraba zaman. Belum akan terjadi kiamat sebelum zaman atau waktu terasa capek. Fatakunu sana kasyahri, sehingga setahun itu terasa sabulan. Wasyahri kal jum'ah, sebulan terasa seminggu. Watakunul jum'ah kal yaum, sepakan terasa sehari. Wayakunul yaum kas-sa'ah, sehari terasa sajam. Wa takunu sa'ah kadharamati bin nar, sajam tu
bentuk kobaran api yang menyambar. Artinya baru sabantaku, padahal nyolah sajam perasaan baru sabantaku. Nah, contohnya sajalah Bapak Ibu mau di Galodo, itulah laka sabulan gini gitu. Tanggal 27 dulu kejadian, kinilah tanggal 25 lah kasabulan gitu. Dan sampai kini masih alun baranti Galodo susulan. Nah, maka di dalam hadis ko pun tentu juga maingikan kawa termasuk juga di dalam hadis lain Bapak Ibu jamaah yang mungkin juga menjadi renungan bagi awak, selain dari taqarrabaz zaman, juga diingatkan oleh Nabi taqarrabal aswa, yaitu pasa-pasa yang saling badakian. Nah, Nabi juga mengingatkan seperti itu, sehingga sahabat bertanya itu, ya Rasulullah, wa ma taqarraba aswaquha, apa mukasihnya tu ya Rasulullah, pasatu bajalan tarasu, pasatu daki berdekatan. Qala, kemudian Nabi menjawab, kasaduha matarun wala nabatun, hujan turun tapi nak donan tumbuh. Nah, kasaduha itu maknanya Bapak Ibu jamaah penurunan, malamah atau lesu. Kalau istilah orang ekonomi, inflasi, penurunan ekonomi. Nah, itu kanlah wak rasokan kini tuh. Di marimanya pasal orang menggalih mengiluh. Bahkanlah bajojo ka sampai ke terminal indah aja baju bali. Nah, itu kasaduha maknanya. Lesu pasar. Sampai-sampai tidak hanya mengontrakkan ruko dan toko, bahkan adonan menjual. Begitu lesunya. Mangko lesu itu ya dek karena ya pasar online kok mungkin Bapak Ibu. Dengan cara online tinggal awak mengesek-gesek jari awak ke HP awak, maka tinggal tunggu sebentar lagi, besok 2 hari lagi, seminggu lagi misalnya. Nah, itu yang disebut dengan taqarrabaz zaman, kata Nabi. Kalau lah tiba nan duo kwa, maka waspada lo duo, kata Nabi. Taqarrabaz zaman wa taqarrabal aswaq. Kalau wakatulah bajalan taraso capek, pasalah saliang dake, tunggu lo duo, yaitu yazharul fitan wa yaktharul kadhib. Akan banyak nanti fitnah, cobaan dan ujian, dan nanti juga akan muncul penipuan-penipuan, kebohongan, kedustaan. Sampai-sampai orang yang jujur dianggap khianat, kata Nabi. Sementara orang khianat itulah nandiagih kepercayaan mengurus umat. Nah, itu lawak rasuan kini. Nah, masuk itu. Dan kalau masuk kolah tibo, adolo duo dan dua ingi. Nah, gitu. Jadi duo. Duo nan pertama tadi wakatu bajalan tarasu capek, pasa tarasu badaki embana. Kemudian kalau tibo itu akan datang duo keadaan fitnah semakin merajalela, kemudian kebohongan, kedustaan, penipuan. Bahkan kini Bapak Ibu jamaah, kalau misalnya ada orang menelpon kawa nomor sana keluar ndak tahu siapa orangnya. Ketika awak menjawab halo misalnya, halo coba. Itulah direkamnya suara awak tu.
dimodifikasilah suara apa atau suara anak anggota keluarga, maka akan gampang orang melakukan penipuan nanti. Misalnya meniru suara anak gadis atau anak bujang yang sedang di jalan atau di kantor polisi, persis suaranya mana. Begitu lah kecanggihan teknologi AI itu. Nah, AI namanya. Kalau orang tidak hati-hati kok bisa tak kicuah. Itu makanya penipuan yang luar biasa. Sehingga tidak heran wak kini orang gampang banget terjadi hilang pitihnya ratusan juta di dalam tabungannya gitu. Atau ancaman-ancaman dan segala macam. Nah, itu termasuk fitnah merajalela. Jadi kalaulah tibu nanduo tu, maka yang perlu diingat juga ada dua hal. Yang pertama, hati-hati menjaga salat. Pelihara salat apapun keadaan awak, dimanapun awak berada, dalam situasi apapun, bahkan pada saat genting. Mudik ini kan banyak musibah terjadi gitu. Dan sampai tinggal salat. Selain itu, pabanya zikril maut, mengana kematian. Sebab nanti kematian yang akan muncul di akhir zaman itu kematian mendadak yang banyak. Mautul faj'ah, kematian mendadak. Kematian mendadak pun tidak disangku-sangku, tiba-tiba saja gitu. Nah, itulah yang diinginkan oleh Allah Bapak Ibu jamaah di dalam Al-Quran yang terkait dengan apa namanya musibah. Gitu, musibah kan. Dalam sebulan kok kan guru-guru awak banyak tuh menyampaikan tentang musibah. Yang inti dari kajian itu, penyebabnya itu memang tidak lebih dari maksiat dan dosa. Nah gitu. Ya memang dalam Al-Quran seperti itu. Tak masuk dalam hadis Nabi, perkataan sahabat, tidak bisa lebih dari itu gitu. Mungkin ada orang yang berang gitu kan, orang dapat musibah tu kaji dosu gitu. Ya memang itu penyebabnya kebangan. Nah itu dalam banyak ayat seperti itu gitu. Nah selain itu juga tentu menganakan awak tentang peristiwa hari kiamat. Nah itu yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fahal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtah. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Faqad jaa asyratuha ma atalahum idza ja'ashum dzikrahum. Dan tanda-tandanya sungguh telah datang, maka apalagi gunanya bagi mereka kesadaran keinsafan mereka itu apabila kiamat sudah datang. Nah, kiamat itu kan tak bagi dua, ada kiamat kubra, ada kiamat sughra. Kalau kiamat sughra ya bentuk nanti jadi gini. Bahkan tadi di Facebook pun ada berita kan, di meninjau masih ada galudu susulan. Entah bilalah keberakhirnya, Allahu a'lam. Nah, dan awak pun tak bisa lo tanang do Bapak Ibu, tak bisa lo tanang do dengan keadaan gunung awak gue, tak bisa lo tanang do gitu. Nah, jadi itu peringatan Allah. Ale gunung anankah mereka tunggu kalau kiamat itu tiba mendadak gitu. Memang yo orang yang mendapatkan musibah itu seperti tenggelamnya atau dihimpuk reruntuhan benda-benda nan karih gitu. Ada memang Nabi menyebutkan termasuk ada syahid sughra. Syahid itu juga terbagi dua, terbagi tiga, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia secara zahiriah orang menganggapnya syahid, tapi sebenarnya tidak syahid. Yaitu orang nampai parang fisabilillah, tapi niatnya bukan karena Allah. Inginnya dianggap sebagai pahlawan, sebagai orang yang disanjung, dipuja setelah kematiannya.
Kalau syahid akhirat, itu salah satunya. Orang yang meninggal tenggelam, mati tabaka, mati tabunuh, atau meninggal dari sakit parui, pecah pembuluh darah misalnya, atau membela hartanya, nyawanya, itu termasuk syahid akhirat. Ini akan diampuni oleh Allah dosanya, akan mendapat rahmat dan tapaliaro dari terhindar dari hisab dan masuk surga dengan nyaman gitu. Tapi apakah semua orang tenggelam itu mati syahid? Tentu tidak. Kalau memang orang seluruh orang tenggelam mati syahid, tentu Fir'aun dan bala tentaranya mati syahid. Padahal Fir'aun itulah mengakui itu. Katikonya sedang taranang tu di Laut Merah, qala amantu annahu la ilaha illa amanat banu Israel wa inni minal muslimin. Fir'aun itu berkata dalam keadaan sadarnya menyampaikan katikonya sedang dia pun di laut, aku beriman kepada Tuhan, tiada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku mengaku muslim, aku tunduk. Tapi tidak diterima oleh Allah. Nah, pernah awak membayangkan Bapak Ibu, katiko orang menjalang rohnya keluar dari jasadnya tu, saat tenggelam dihimpuk reruntuhan, nyo kan tak langsung meninggal tu. Ndak do kan langsung meninggal tak haji, ndak. Tentunya taranang dulu gitu. Taranang, tenggelam, timbua tenggelam gitu. Dihimpuk lo di kayu gadang, batu gadang dan mau hunduhnya. Manjalang angoknya ke jalan tu, ana kata jadi gitu. Pernah nak merenungkan itu. Itulah diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Alih gunanya kesadaran dan insaf mereka tu kalaulah tiba kiamat tu. Tak ada gunanya lagi itu. Itulah peringatan Allah di dalam Al-Quran itu. Nah, jadi makanya awak perlu acak-acak maingi kematian. Yang awak tidak tahu bila masuknya ba'a cara awak ke maningga, kemudian dima tampaknya awak tak tahu. Hanya saja awak memohon kepada Allah semoga dimatikan atau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan tapaliaro iman di dalam dadu awak. Itu yang awak harapkan kepada Allah. Dan juga tentu mendoakan orang nalah mendahului diampuni oleh Allah segala dosanya. Itu nan bisa awak amalkan. Nah, sebab waktu ku memang tak bisa awak kira. Di dalam Al-Quran kan Bapak Ibu, apalagi termasuk kini awaklah barazolo di penghujung tahun miladiah atau tahun Masehi 2025 menuju 2026. Nah gitu. Memang tak ada keistimewaan pergantian tahun karena yang mengatur itu Allah. Hanya saja di dalam Al-Quran ada peringatan-peringatan bahwa waktu nan awak lalui ko nanti akan sampai kepada ujung, kepada batih yang telah Allah tentukan. Lah banyak orang di sekitar awak kinilah berada di alam barzakh, termasuk keluarga awak sendiri, dan awak akan menyusul kakian gitu. Nah, makanya di dalam Al-Quran tu kan waktu tu banyak namanya, ada istilahnya ad-dahri. Kalau ad-dahri itu masuk nama menunjukkan waktu yang telah berlalu sangat lama. Bahkan alun tahu le wakat mas namu-namu waktu itu alun ada sesuatu yang disabuikan di dalamnya. Seperti yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Insan ayat pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepadamu satu masa dari satu waktu yang belum ada sesuatu pun disebutkan di dalamnya. Nah, tidak adalah waktu itu doh gitu. Bahkan alam pun alun-alun, tidak tentulah namanya. Namu-namu ku baru diajarkan oleh Allah ketika Allah menciptakan Adam. Allah nama janam wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah lah yang mengajarkan kepada Adam tu setiap nama-nama.
Jadi dari Nabi Adam lah awalnya wak tahu namu-namu yang ada di dunia. Waktu itu juga disebut dengan az-zaman. Akulah yang wak sabut tadi. Az-zaman ko tagantuang kamanyo diidafahkan atau disandarkan. Biasanya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang menandakan terjadinya sesuatu atau menjadi tanda-tanda akan terjadi sesuatu. Itu az-zaman. Misalnya ada zaman Nabi, ada zaman sahabat, ada zaman Rasul, ada zaman kalau istilah di sejarah negara awak zaman Belanda, zaman Jepang. Termasuk tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan tadi. Itu namanya az-zaman. Ada juga yang dikenal dengan istilah waktu itu dengan nama al-ajal. Ajal tu bukan mati. Jadi aja kau ndak mati tu. Awak jangan salah paham. Aja kau batih waktu. Limitnya gitu. Termasuk masuk idah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu ada masuk idah. Masuk idah tu ajal namanya. Yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah tu ajal namanya. Jadi ajal kau batih waktu. Tak masuk batih umur tu ajal. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi itu ajal namanya. Waktu itu juga dikenal dengan nama al-asr. Asar ku ada 3 maknanya. Yang pertama asar tu waktu nan sedang awak lalui kini. Nah, kini awak sedang duduk di masjid intazir salat, menunggu waktu salat sambil mengulang-ulang kaji buka Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan tujuan mendapatkan ilmu dari Allah. Itu waktu kini namanya asar. Nah, asar itu juga bermakna menggali sakuai tanago, maramih sabih dayo, sehingga bagian yang terdalam di bumi pun akan nampak di permukaan. Adik wak menggali itu asar. Jadi di situ pun juga terambil makna orang nanamuah bakara jokarih, bukan bamalih-malih. Makanya dalam surah Al-Asri itu Allah bersumpah wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Manusia itu sesungguhnya dalam keadaan rugi kecuali orang nanamuah bakara jokarih. Illa alladhina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan melakukan amal salih. Dan asar itu juga bermakna waktu menjelang tawanam matahari, sore hari. Sehingga dikenal dengan waktu asar. Sehingga wak salat di sore hari itu namanya salat asar. Kalau dibalikkan kaum manusia, waktu asar itu umuan adalah mencapai 40 tahun. Berarti umur kalau lah 40 artinya lah katawanam matahari. Umur 40. Imam Ibn Qayyim membagi umur manusia ku ke dalam 4. Pertama namanya masuk bayi, sabi namanya, sabi masuk bayi 0 sampai 2 tahun. Kedua masuk kanak-kanak sampai umur 12 tahun, sampai akil balik. Kemudian masuk syabab, masuk pemuda dari akil balik sampai umur 40. Kemudian masuk dewasa umur 40 katih. Dan ada namanya syaibah. Syaibah tu orang tua. Umur kalau lah di atas 50. Bahkan dari teori kesehatan saja Bapak Ibu, umur 45 sampai 55 tu lansia pemula namanya. 55 sampai 65 tu lansia menengah. Kalau lah di atas 60 tu lansia namanya. Jadi jangan kecek juga bodoh oleh Pak Ji. Orang mengecek tak do, tak do kecek bodoh oleh. Tak bisa lah kecek bodoh. Itu tak bisa kecek bodoh. Jadi kalau lansia nama. Kalau lah dia teh 70 syekhun kabir. Tua sangat namanya tu. Makanya Nabi menyebutkan a'maru ummati
ma baina sitin wa sib'in. Umumai amboko antara 60 aja 70. Wa aqallu ma yajuzu zalik, dan sangat sakete banana lebih dari segitu. Jadi kalau lah dia 60 tu lah banyak bonusnya namanya. Jadi siap-siap sih. Itu namanya makna waktu. Jadi Bapak Ibu jamaah, makanya banyak mainnya kematian dari dua hal tadi. Jadi jangan marah somudo ju kalau mualah dia TP puluh. Itu. Sudah tuh Bapak Ibu jamaah, terkait dengan kini bulan Rajab, gitu. Rajab kok terambil dari kata bahasa Arab Rajabun yang bermakna memuliakan dan mengagungkan. Termasuk salah satu bulan yang Allah khususkan kemuliaannya di antara bulan yang Allah muliakan. Berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam ketetapannya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. 4 diantaranya adalah bulan haram. Bulan haram itu pun juga dengan jelas disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abi Bakrah min abihi, di mana di penghujung ayat Nabi menyebutkan thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram, dan yang tak pisah kini awak sedang beradu dalamnya. Wa Rajabu baina Jumadi wa Sya'ban, Rajab yang terletak di antara Jumadi dan Sya'ban. Nah, di dalam bulan Rajabku Bapak Ibu, yang perlu awak amalkan, yang mesti awak karajokan dan awak menyikapinya gitu. Yang jaleh yang pertama, di bulan Rajabku Allah telah memuliakan, maka awak juga harus memuliakannya. Sebab Allah dan Rasulnya memuliakan bulan Rajab, awak juga harus memuliakan. Cara memuliakannya itu, itu yang disampaikan oleh ulama. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Jarir yang menukil riwayat dari Ibnu Abbas dan juga dipertegas oleh Imam Qatadah, bahwa setiap amal saleh yang dilakukan di dalam bulan termasuk bulan Rajab, Allah akan melipat gandakan kebaikan dan nilai pahala di dalamnya, apapun bentuk amalnya. Jadi tidak ada amalan khusus. Mau awak kini menengahkan pengajian tausiah tu beda tu nilai pahalanya dengan bulan sebelumnya. Awak bersedekah di bulan beda nilai pahalanya. Awak salat berjamaah, baca Quran dan ibadah lainnya, balipek gandu pahalanya di dalam bulan dibandingkan bulan-bulan lain. Itu maksudnya. Jadi tidak ada amalan khusus. Sebab ada sebagian orang Bapak Ibu, tapi di daerah awak nak do gitu. Kalau di negeri Arab atau bahkan ya mungkin hampir seluruh dunia lah umat Islam, ada yang menyambut bulan Rajab itu di malam Jumat pertama itu dengan salat raghaib namanya tuh. Salat raghaib ko mengharapkan yang jumlah rakaatnya 2 balik, terdiri dari 6 kali salam. Kemudian mereka tu membaca surah Al-Qadar 3 kali dan surah Al-Ikhlas 30 kali. Kemudian ditutup zikirnya salawat 70 kali. Gitu. Itu salat raghaib namanya, dan itu tidak ada dasarnya. Kemudian ada yang mengkhususkan, misalnya mengkhususkan puasa, mengkhususkan sedekah, mengkhususkan umrah misalnya, atau mengkhususkan ibadah lain dengan tujuan Rajab, berarti yang itu tuh yang tidak ada.
Perbuatan itu yang tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat ibadahnya itu umum. Awak puasa Senin Kamis misalnya, maka puasa Senin Kamis itu berbeda nilai pahalanya dibandingkan puasa Senin Kamis di luar bulan kau. Nah, itu yang dimaksud di memuliakan itu. Artinya awak bermujahadah bersungguh-sungguh membiasakan amal nan telah biasa jo awak karajokan, tapi lebih awak tingkean. Nah, itu dilawan rasa malih. Kemudian juga diingatkan oleh para ulama bahwa setiap perbuatan maksiat atau dosa, maka Allah juga akan melipat gandakan dosanya di dalam bulan. Makanya muliakan sama jo Bapak Ibu. Allah kan juga ada tanah haram gitu. Mau di Makkah Madinah. Nah, awak kalau berada di Makkah Madinah tu kan awak jago benar. Sampai bahkan ditakui-takuian bagai menjalang ke orang ke. Wah sedang di Makkah, wah anda mulia di sini tak kau buat di Maksuan anda dan di sini di kampung awak kau anda aja mulia tak kabua itu kan sombong artinya. Sase di sini beko hati-hati menjaga sikap. Nah itu. Jadi awak deklah mode itu awak jago mana. Maka di bulan haram kau pun bentuk itu awak jago lo itu. Sebab dosanya juga berlipat ganda. Hati-hati awak di dalam bulan. Sebagaimana halnya juga awak menjaga diri di dalam bulan Ramadan misalnya. Menjaga ucapan, menjaga sikap awak, menjaga akhlak. Maka di dalam bulan Rajab pun juga seperti itu. Karena itu juga bagian dari latihan. Kalau para sahabat dulu menyiapkan diri 6 bulan menjelang Ramadan, nah awak diagiah oleh Allah waktu-waktu penuh berkah untuk melatih diri. Sebenarnya kalau awak kaji lebih jauh Bapak Ibu, tidak hanya bulan Rajab, baturi-turi 7 bulan awak berada di bulan yang penuh berkah. Sejak dari bulan Rajab, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 7 bulan baturi-turi awak berada di bulan-bulan penuh berkah. Sya'ban walaupun tidak masuk ke dalam bulan haram, tapi ada keutamaan di dalamnya. Salah satunya terdapatnya malam nisfu Sya'ban. Nah, cuman hati-hati awak di dalam melakukan amal ibadah atau amal saleh di dalam bulan kuah, tidak ada dikhususkan di dalamnya, sifatnya umum. Nah itu makna memuliakan itu Bapak Ibu. Menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa di dalam bulan, karena dosanya juga besar. Makanya di dalam kelanjutan ayat Allah menegaskan, "Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu berbuat zalim di dalam bulan yang 4 itu. Nah, dan para luluwa ini Bapak Ibu, dalam melakukan amalku Bapak Ibu jamaah, orang kan melakukan amal ibadahku kan macam-macam keadaannya. Ada yang melakukan ibadahku hanya sekedar tradisi dan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat itu. Nah, di kampung awak masih banyak gini kok. Misalnya kematian, misalnya 2 hari 3 hari ya, tak pernah dulu baca-baca udah kata. Lala hari mungkin. Nah, itu. Cuma di sebagian tempat alhamdulillah diganti dengan takziah, dengan apa tausiah takziah. Diundanglah misalnya ke ustaz menyampaikan ketika orang takziah tu menyampaikan tentang rahasia kematian tu apa gitu. Padahal makna takziah itu kan bukan harus 3 hari awak berduka, tapi paling lama 3 hari. Itu maknanya kata ulama. Mangko 3 hari itu gitu. Sudah hari dan kampe, ayo baliklah ke nama ke kadai, nama ke pasar. Nah, ada istilahnya 7 hari dan seterusnya tu. Nah, amalan-amalan seperti itu karena tradisi yang berlaku atau kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dari orang tua seisua, tanpa mencari apa dasar dalil orang melakukan itu, sehingga menjadilah amalan taklid
Kadang kalau awak sabit bid'ah agak terlalu karih. Orang agak alergi menangangkan kata-kata bid'ah gitu. Padahal dalam hadis itu jahlih disampaikan. Salah satunya seperti yang sering kadang dibaca di khatib-khatib dalam khutbah, misalnya kan fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyu hadyun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri muhdatsatuha kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Gitu. Jadi jaleh. Atau misalnya bahkan ada orang yang berani melakukan satu amal keceknya kok dari Nabi. Ketika ditanya apa dasarnya, itu lalu puak. Pokoknya lah ada hadisnya tu, kecek. Aku hati-hati juga. Sebab aku hati-hati, Nabi menyebutkan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u ma'adati minan nar. Siapa yang sengaja menyebutkan kebohongan atas namaku, kata Rasulullah, maka siap-siaplahnya menduduki tampai duduknya di dalam neraka, si Nabi. Atau dalam hadis Nabi yang lain, man amila amalan falaisa alaina amruna alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan suatu amal, kalau itu bukan berasal dari kami, maka amal itu tertolak. Nah, banyak hadis yang lain jaleh itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah, makanya berhati-hati, jangan sampai beramal itu karena kebiasaan. Dan ada alasan lain orang, alasannya kan rancak tuh. Kalau dia elok ke dianya, itu termasuk alasan orang. Tujuan kami eloknya, tujuan kami rancaknya, kan baca kerajanya. Nah, ikoko Bapak Ibu juga tidak bisa dijadikan dalil gitu. Sebab dalam riwayat Ammar bin Salamah Al-Hamdani dulu diceritakan ada para sahabatku waktu subuh tunyo keluar pai ke masjid tunyo adonan ba kelompok-kelompok seperti Abu Musa Asy'ari menunggu Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abu Musa Asy'ari ko sengaja menunggu Abdullah bin Mas'ud. Kalau secara usia Abdullah bin Mas'ud ko lebih tua umuannya dibandingkan Abu Musa Asy'ari. Abdullah bin Mas'ud ko banyak beraja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lain. Bahkan Nabi pernah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran di hadapan beliau. Ya Ibnu Mas'ud, iqra'u alayya. Wahai Abdullah. Sehingga agak badabuk dari Abdullah bin Mas'ud. Wa alaika wa alaika unzila. Al-Quran itu dibacakan pertama kali kepada engkau dan kepada engkau pula diturunkan. Lalu kata Nabi, qala uhibbu asma'tu min ghairi. Aku juga sangat suka mendengar dari selainku. Maka dibacalah dari Abdullah bin Mas'ud surah An-Nisa sampai ke ayat 42, menduduk Nabi menangis Nabi. Amsik kata Nabi. Sudah, alah, tahan. Alah doh, dah taluk dia boleh. Dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata Abu Musa Asy'ari, kami menunggu Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya kapai ke masjid. Sebab ada yang kamu tanyuan, kata Abu Musa Asy'ari. Terkecil Abu Musa Asy'ari, wahai Abu Abdurrahman. Nah, jadi nama anaknya Abdurrahman. Awak besok kamu dia cuma tu, oh ya Pak Sianu, misalnya kan. Tadi ada sekelompok jamaah atau sahabat yang lain, inyolah dulu ke masjid, tu ambo lihat mereka tu melakukan suatu amal yang ambo ingkari. Tapi ambo rasul ndak ba'a, sebabnya eloknya kerajunya. Apa tu maksudnya? Tapi ambo rasul ndak ba'a saja. Maka tu mereka tu mengumpulkan batu-batu ketek. Sudah tu mereka di masjid ko membuat tu halaqah, lingkaran-lingkaran. Dua halaqah lingkaran yang dipimpin oleh seseorang. Kemudian yang memimpinnya itu mengecekkan kabbiru mi'ah. Bertakbirlah 100 kali. Kemudian bertahlillah 100 kali, bertasbihlah 100 kali. Sudah tua kata Abdullah bin Mas'ud,
Lalu anak kau sampaikan kepada mereka. Nak do mau sampaikan sebab mau ragu, makanya mau tunggu engkau. Bagagihlah Abdullah bin Mas'ud ko. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada orang tu, Waihakum ya ummat Muhammad, wahai celakanya engkau wahai umat Muhammad. Alun lamu Rasulullah wafat lai. Alun kariang baju beliau lai. Alun kuniang tanah pusaro beliau lai. Iko nang kalian pabuik, kata Abdullah. Lalu apa jawaban mereka? Lam aradna ilal khaira. Kami tak ada makasih lain kecuali nan baik. Tujuan kami eloknya. Gitu. Awak kan acoknya ngecek pada itu. Tujuan kami rencaknya. Gitu. Boleh duit lo syiar di kampung gua. Gitu. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Alangkah baiknya pada itu nan kalian karajokan batu nan ketek itu dihitung tuak ma hitung dosa kalian. Tidak semua tujuan baik itu akan mencapai kepada kebaikan. Kalau itu yang kalian lakukan, berarti kalian sudah melakukan mengarajokan dua hal. Nan pertama, kalian telah melakukan perbuatan seolah-olah kalian lebih baik dari Rasulullah. Kalian paling benar daripada Rasul. Kemudian yang kedua, kalau itu dikarajokan, itu melakukan kebohongan atas perbuatan kebaikan yang tidak sampai kepada ujungnya. Nah, jadi orang kalau beramal alasannya tujuannya elok, itu pun tidak bisa dijadikan alasan. Kini itu banyak melakukan itu. Makanya banyak orang kini Bapak Ibu melakukan amalan-amalan itu berdasarkan hawa nafsunya, emosinya gitu. Ada orang melakukan amal ibadah karena dorongan nafsu. Banyak orang melakukan itu. Ciri-cirinya semangatnya tinggi. Tinggi semangatnya. Gitu Tinggi mana semangatnya, apalagi kalau banyak pitihnya misalnya. Iku nanti bangunnya, iku dijadikannya kalau dia ada macam-macam lah, tabligh akbar segala macam. Semangatnya tinggi pada amalan sunnah, tapi malih pada amalan fardu. Labiah semangat mengarajokan amalan sunnah nan ringan daripada nan menyenangkan, tapi menunda malas mengarajokan kewajiban nan fardu. Apalagi di bulan Rajab Pak. Contohnya Bapak Ibu, Abu pernah dulu diundang di suatu daerah kampung memperingati Isra Mi'raj Pak. Pakai makan-makan Bapak Ibu. Pakai makan-makan. Sudah tu beko katiko salat berjamaah. Ndak ada salat berjamaah orang. Lah pulang saja maah kok. Tinggal salat surang-surang le. Itu karena hawa nafsunya. Katanya tu syiar, padahal itu ya itulah kesalahan awak dalam memahami syiar. Syiar itu kan maknanya lambang atau simbol kebesaran agama Allah, atau mengenalkan dan menyampaikan tentang ajaran agama Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang beramal karena pasu itu beribadah karena ingin pujian, sanjungan. Dikatakan orang alim, dikatakan orang taat, boleh dikatakan seorang dermawan, orang suku basadakah, orang elok, suku bahagia, begitu. Nah, itu status. Ada juga yang karena debat dan pamer ilmu. Kadang baru menengah sekitik baru itulah pandai mendebat. Apalagi di negara awak banyak. Nan paling bana go nan agak apa bana awak mendengar istilah Wahabi. Awak nak tentu dan Wahabi tapi sembarang tuduh Wahabi. Padahal Bapak Ibu kalau baca sejarah, Wahabi itu dari Saudi itu. Yang pertama kali mapukannya itu Muhammad bin Abdul Wahab. Pada abad ke-8 balik, 7 balik 03 sampai 7 balik 83. Muhammad bin Abdul Wahab ko berasal dari keluarga yang soleh.
Nyola hijrah pai mencari guru sampai baguru kepada ulama-ulama bermazhab Hambali. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan hadis, sehingga gerakannya itu namanya muwahidun. Musuhnya lah nama dia gala Wahabi yang tak ketujuh. Nya Bapak Ibu jamaah di Saudi, di Arab awak pai ke Makkah Madinah namanan umrah tu haji lah. Itu mangkonya kuburan tu ndak ada nama tembok di sini, data sih. Orang lain juga ke Makkah, tapi bahkan Bapak Ibu di Jabal Rahmah tu di Tugu tu ada nan salat maduk kakian. Maduk ka Tugu nyo salat, ndak ka kiblat ke arah Ka'bah. Itu ndak nak mengarati, itu yang dilibas itu. Pernah lu dulu kok di masjid Masjid Gamamah yang dibangun Turki. Padahal kok di sebelah kok pagar Masjid Nabawi kok. Pernah tuh tahun 2023 dibuka pintu tuh masuk jamaah salat lo 2 rakaat di sini. 2 rakaat. Padahal kok Masjid Nabawi sebelah. Masjid Nabawi itu salat 1000 kali dibanding masjid sebelahnya kok. Itu yang diapukan itu. Awak tidak mengerti. Ada memang yang radikal bukannya Muhammad bin Wahab, tapi Abdul Wahab bin Rustum dari kalau Khawarij. Jadi awak kalau tidak mengerti jangan sembarang seorang baca, sebab lidah awakku nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu Bapak Ibu. Akhirnya hijrahnya itu dari kampuangnya Uyainah menuju Dar'iyah di Najd di sebelah timur Riyadh. Dan mendapat perlindungan dari Amir di Gubernur di Sinar Abdullah bin Saud yang kini menjadi penguasa istilahnya di Saudi. Itu ibadah di karena nafsu namanya. Itulah Bapak Ibu jamaah, pokoknya awak berhati-hati. Artinya awak di dalam beramal ko ya mata itulah jangan ikut-ikut ndak jelas ikut tren misalnya kan gaya. Kadang nanti mode di Jawa terlalu siko, mode di daerah lain terlalu siko. Nyo ndak amu, tiap daerah tu beda-beda. Itu ikut tren namanya. Bahkan ada yang kadang namanya ko yang dibungkui ateh nama agama, misalnya wisata syar'i misalnya. Ada lo wisata non syar'i, atau wisata religius. Mengkasar salat sini ngertinya lo, wisata religius lo kecil. Aduh Bapak Ibu, padahal dalam hadis lah jali Bapak Ibu jamaah barasu safar tu bagian dari azab. Inna safar qit'atun minal azab. Safar tu bagian dari penderitaan. Gitu. Aduh safar ko pai menyenangkan awak kan pai raun untuk pai rihlah malah pelapian panik aduh. Itu jadi padahal Nabi lah jali la tasyaddur rihal illa fi 3 masjid. Jangan di pasuan pai berjalan kecuali 3 masjid Nabi kan. Anak do istilahnya wisata relalis itu awak-awak senang bungkuih namanya itu. Aduh bagai senam syar'i macam-macam lah. Nauzubillah. Ya kini sambuh nak kini dibungkuih je nama agama. Jadi makanya beramal tu yo sesuai lah dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan diajarkan oleh para ulama. Itulah barangkali Bapak Ibu jamaah untuk mengenang-kenang diri awak, terutama bagi dirimu sendiri yang menyampaikan. Banyak maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.